Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Pisces Sun Moon Rising. Ini adalah general reading untuk kalian ya. Energi 3 bulan ke depan. Kira-kira seperti apa sih proses manifestasi yang sedang berlangsung ini, ya kan? Ingat, karena ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton ya. Karena ini kolektif energi, entah energi mana yang tertarik di sini, yang ketarik di sini ya. Kemudian karena ini tidak harus resonate dengan semuanya, jadi ambil yang resonate saja. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, berarti memang nggak resonate. Pesannya bukan untuk kalian dan jangan dipaksakan ya. Oke, dan kalau misalkan ada penjelasan yang diulang gitu ya, itu mengikuti kartu yang keluar. Apalagi kalau kartu yang dibuka banyak dan ada kartu konfirmasi. Ada pembacaan yang sama sehingga kalau semua kartu minta dijelaskan, tentu saja akhirnya ada penjelasan yang diulang gitu ya. Karena ada juga kan subscriber yang minta semua kartu dijelaskan kayak gitu ya. Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like dan share-nya ya. Terima kasih pokoknya, oke? Baik, kita langsung saja menuju general reading-nya. General reading ini, fun reading ini. Kira-kira energi 3 bulan ke depan untuk Pisces Sun Moon Rising itu seperti apa ya? Oke, Pisces Sun Moon Rising ya. Di sini kalau aku lihat kalian itu sedang mencintai orang lain tetapi kalian tidak sedang bersama orang tersebut. Kalau aku lihat di sini, kalian sudah lama sebenarnya mencintai orang ini atau suka sama orang ini, tetapi perasaan itu mungkin saja sebagian dari kalian belum tersampaikan sampai sekarang. Atau bisa juga kalian masih mencintai mereka, tetapi kalian tidak sedang berkomunikasi, lalu kalian belum sempat menyampaikan lagi gitu bahwa kalian masih mencintai mereka. Intinya aku melihat di sini kalian seperti menyimpan perasaan untuk seseorang di mana kalian tidak sedang bersama orang itu. Seperti itu sih kalau aku lihat. Terus energi yang aku lihat di sini juga sebagian ya, ini adalah cinta dalam hati ya, seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Mencintai seseorang yang tidak sedang bersama dengan kalian ya. Kira-kira kayak cinta dalam hati gitu sih. Sebagian mungkin ini ya cinta yang sebenarnya udah lama tapi kalian tidak bersama gitu. Gitu sih intinya aku melihat ada perasaan yang terus disimpan dan ditahan gitu ya. Di sini ada Prince of Wands, ada Six of Wands sama Page of Cups. Sebagian dari kalian dealing dengan earth sign, kuatnya di sini aku lihat ya. Sebagian dari kalian dealingnya sama fire sign gitu. Terutama Aries ada di sini. Tapi Aries itu Sun Moon Rising ya. Dan Pisces di sini juga kan pembacanya untuk Sun Moon Rising. Cuman kalau umumnya kalau yang aku lihat, aku observasi sun sign Aries dengan sun sign Pisces itu biasanya cukup sulit gitu loh hubungannya. Challenge mereka cukup besar karena karakter mereka yang sulit gitu jika bersama. Cenderungnya saling menyakiti. Cenderungnya kalau yang aku lihat ya, observasi aku loh ya. Oke, nah aku melihat di sini Prince of Wands, Six of Wands sama Page of Cups. Ini mungkin energi kalian ya, energi ya general reading ini bisa vice versa sih. Cuman aku melihat ini sepertinya energi kalian gitu ya. Page of Cups terutama ya. Itu kalian ini sebenarnya orang yang sensitif. Pisces itu biasanya memang sensitif ya. Dan intuisi mereka itu juga sebenarnya cukup tajam. Cuman mungkin saja mereka itu memilih diam gitu. Tapi ya begitulah ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini ya, Pisces itu mereka kayak sebenarnya secara intuisi seperti yang aku bilang cukup tajam. Cuman mereka itu biasanya kayak kurang berani mengambil sikap gitu. Karena takutnya langkah yang dibuat itu salah. Jadi Pisces itu di satu sisi seperti yang aku bilang, mereka itu sensitif ya. Cuman
sensitif di sini juga seperti bisa membaca perasaan orang sih, atau merasakan perasaan orang gitu loh. Cuman mereka itu sebenarnya cukup pemikir menurut aku. Jadi karena banyak yang dipikir, banyak yang dipertimbangkan, membuat mereka jadi takut mengambil resiko, sehingga mereka kayak membiarkan berjalan mengalir begitu aja. Cuman terkadang akhirnya mereka menyesali gitu, kenapa mereka tidak melakukan sesuatu gitu sebelumnya gitu. Sementara sekarang ini sudah berlalu cukup lama gitu, takutnya udah telat juga kalau mau melakukan aksi saat ini. Biasanya ada penyesalan seperti itu dari pihak Pisces Sun Moon Rising. Oke gitu. Jadi mungkin mereka itu orang yang cukup intuitif, tetapi mereka suka denial, mungkin kadang-kadang denial dengan intuisi yang mereka terima gitu, atau mengabaikan gitu sih. Bisa seperti itu ya. Mungkin mereka mengabaikan karena mereka tidak berani mengambil aksi sih gitu ya. Sebenarnya mereka tahu maunya apa, tetapi kelihatannya karena takut mengambil resiko, serba takut gitu ya, akhirnya mereka memilih untuk mengabaikan pilihan hatinya, lalu semacam melupakan keinginannya itu. Tapi sayangnya suatu saat akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melupakan keinginannya itu, dan itulah yang membawa mereka pada penyesalan. Jadi sebenarnya gini sih, menurut aku jangan setengah-setengah. Pertama, memang kita harus pertimbangkan ya semuanya. Kedua, kita harus pertimbangkan juga intuisi dan suara hati kita gitu ya. Ketiga, apapun nanti keputusan yang kita buat gitu, jangan setengah-setengah. Kalau memang mau move on, ya move on. Tapi kalau memang hati itu terlalu keras berbicara bahwa dia menginginkan yang mana atau siapa atau jalan mana yang dia inginkan, maka pertimbangkan itu gitu, jangan sampai menyesal gitu ya. Tapi kalau memang sudah melalui pertimbangan matang dan sudah memutuskan, ya sudah, mau gimana lagi gitu kan. Kayak gitu sih. Ya mau gimana lagi, ya fokus sama apa yang dijalani sekarang gitu aja. Cuman gini loh, takutnya itu apa yang dia pilih itu sebelumnya cuman sekedar kayak pertimbangan di permukaan aja. Oh mungkin ini yang baiknya gitu. Hanya karena pilihan itu terlihat lebih mudah dijalani gitu ya, akhirnya memilih itu gitu. Terus akhirnya yang biasanya penyesalan itu datang karena itu tidak sesuai dengan hatinya gitu. Ya memang sih ada pilihan yang sepertinya mudah untuk dipilih gitu ya, cenderung kecil resikonya, terlihatnya di permukaan seperti itu. Sedangkan kalau mau mengikuti intuisi dan suara hati, mungkin ada pilihan yang butuh resiko besar gitu ya. Cuman pastikan tidak menyesal juga di kemudian hari gitu sih. Oke? Kembali ke sini. Di sini ada The Chariot ya. Kemudian ada The Emperor sama Page of Pentacles. Ya, aku melihat di sini apalagi ada dua Wheel of Fortune ya. Kemungkinan kalian masih akan bertemu sama orang ini, jelas. Atau kalian masih dipertemukan semesta dengan orang ini. Semesta masih mempertemukan kalian gitu. Gak apa-apa, maksudnya bebas kan, orang mau bertemu atau semesta mau mempertemukan kalian sama siapapun itu kan ya biasa-biasa saja, bebas, itu hal yang biasa gitu. Tinggal terserah kalian mau merespon situasi itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan salahkan semesta kalau semesta itu mempertemukan kalian sama orang ini atau siapapun itu gitu. Karena kalian tetap punya kebebasan untuk memberikan respon seperti apa gitu, dan setiap respon tentu jelas ada konsekuensinya gitu ya. Nah, aku melihat di kartu ini tuh kayak pertemuan kalian sama orang ini itu memberikan trigger pada kalian untuk berbicara atau untuk menyampaikan sesuatu atau melakukan aksi yang lebih berani gitu. Oke. Ya, kalau aku lihat di kartu ini, apalagi di sini ada The Magician ya. Di kartu ini ya, klarifikasinya di sini ada Judgment, Three of Pentacles, Ten of Cups sama Three of Cups. Sebagian dari kalian
potensi besarnya ini adalah third party situation. Kalau aku lihat seperti itu, ya. Itulah kenapa mungkin ya mungkin itu menjelaskan kenapa di sini ada Five of Swords sama Two of Pentacles gitu ya. Ada konflik dan ada pertimbangan yang aku lihat di sini ya. Mungkin ya seperti yang aku bilang tadi, sebagian dari kalian ini situasinya ya ada third party di sini, third party situation gitu ya. Mungkin saja kalian sedang bersama siapa tetapi hati kalian di tempat lain gitu. Dan yang aku lihat di kartu The Magician ini kayak pertemuan kalian itu memberikan trigger ya untuk kalian gitu ya. Pertemuan kalian berdua ini memberikan trigger untuk kalian Pisces. Oke, karena ini general reading jadi memang ini bisa vice versa ya. Tapi ada yang mendapatkan trigger untuk memanifestasikan hubungan ini, memanifestasikan orang ini. Jadi sebenarnya di sini aku lihat jangan-jangan udah ada yang sebenarnya kalau aku bilang third party situation itu kan umum ya, bisa siapapun, apapun yang menjadi intervensi hubungan ini. Cuman aku melihat sepertinya sebagian dari kalian ada yang sudah berada dalam pernikahan gitu, ada dalam komitmen gitu ya. Itu sih, sebagian dari kalian kayaknya benar-benar tidak available sebenarnya. Jadi besar sekali energi third party situation di sini yang aku rasakan, oke? Seperti itu. Nah, intinya pertemuan ini itu juga memberikan trigger. Balik lagi seperti yang aku bilang, semesta bisa mempertemukan kalian sama siapapun ya, suka atau tidak suka ya. Di balik pertemuan itu jelas ada alasannya. Tetapi kalian punya hak mau memberikan respon seperti apa terhadap situasi itu ya. Ingat itu, oke? Tetapi di kartu The Magician yang ada dua ini, aku melihat ada yang memanifestasikan juga sosok ini, orang ini, hubungan ini gitu ya. Ada yang memanifestasikan karena memang perasaan yang mungkin besar, perasaan ingin memiliki gitu ya. Cuman kuat sekali gitu ya, memanifestasikan ini walaupun dalam diam gitu ya. Mungkin karena sering dibayangi kali ya, dibayangi terus fokusnya ke arah situ terus gitu. Apalagi kalau sekalinya bertemu, sekalinya melihat mungkin mudah mendapatkan trigger gitu untuk untuk ya seperti yang gue bilang tadi, untuk melakukan sesuatu yang lebih berani gitu bisa jadi gitu. Tapi semuanya ya, semua pilihan jelas ada resikonya gitu ya. Di sini judgment ada 2 kali bahkan ya. Mungkin pertemuan kalian itu akan membawa seseorang di sini, mungkin bisa saja kalian ya akan membawa seseorang di sini untuk berpikir ulang gitu terhadap jalan yang selama ini sudah dia pilih dan dia jalani gitu. Kayak dia ingin beralih jurusan kalau aku lihat di sini ya. Two of Wands, Wheel of Fortune sama Nine of Swords. Ini yang aku bilang, ini kayaknya energi Pisces ya. Energi Pisces itu biasanya mereka itu pemikir, sensitif, pemikir, lalu akhirnya mereka bingung sendiri, mereka terjebak dalam pikiran dan konflik batinnya sendiri. Itu sebenarnya juga nggak sehat ya, jadi kalian harus bisa kendalikan pikiran itu juga, karena balik lagi, itu bisa menyiksa kalian juga kan, seperti itu, maksudnya keadaan seperti itu menyiksa kalian gitu loh. Jadi kalian harus lebih bisa kontrol pikiran gitu, karena nanti hidup kalian juga terganggu kan kalau isinya hanya worry aja gitu. Kalau isinya hanya berpikir lalu konflik sendiri dengan diri sendiri terus nggak tenang gitu. Siapa sih yang mau hidup nggak tenang? Nggak ada kan. Jadi ya kita harus selesaikan itulah ya. Maksudnya masalah itu nggak selesai kalau nggak diselesaikan gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya memang harus dihadapi dan diselesaikan. Karena biasanya nih ya, kalau ada pelajaran hidup yang tidak kita selesaikan, itu akan terulang lagi. Biasanya kayak gitu. Oke, nah. Iya. Kalau kuliah di sini kayaknya udah lumayan lama nih kalian nggak bertemu orang yang kalian sukai ini, kalian cintai ini gitu ya. Mungkin dulu kalian berpikir kalian bisa melupakan dia gitu.
dan kalian mengabaikan suara hati kalian. Lalu sekarang kalian mulai berpikir lagi, apakah menyesali apa yang sudah kalian pilih, kayak gitu ya. Ada penyesalan itu kalau aku lihat sih. Intinya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, iya, ada yang berusaha memanifestasikan, ini tidak harus terjadi ya, tapi aku melihat ada yang berusaha memanifestasikan sesuatu yang baru di sini ya, kayak komitmen gitu. Pokoknya di antara kalian banget nih, kayaknya rata-rata kalian ingin memanifestasikan komitmen. Walaupun komitmen ini luas ya, tidak harus soal romance. Tapi di sini terlihat kayak ingin menjalankan sebuah komitmen gitu. Ingin mensukseskan sebuah komitmen kayak gitu. Ingin mewujudkan sebuah komitmen kayak gitu ya. Kemudian yang aku lihat di sini di kartu, nah ini loh. Di kartu Ace of Swords, Five of Swords, sama Two of Pentacles ya. Nah, di sini kalau aku lihat ada keadaan ya, ada situasi di mana kalian itu ya seperti aku bilang melalui atau mengalami yang namanya konflik batin. Komunikasi nggak ya? Jujur nggak ya? Coba melakukan approaching nggak ya? Coba membuka komunikasi nggak ya? Coba untuk melakukan inisiatif berbicara nggak ya? Ada pertanyaan seperti itu, ada pertimbangan seperti itu. Jadi hal itu, komunikasi yang ingin dilakukan ya, komunikasi yang ingin dilakukan itu terus keluar dari dalam diri kalian gitu. Kayak ingin menggerakkan badan kalian ya untuk melakukan komunikasi itu gitu. Tapi ada sisi kalian yang mencoba bertahan agar tidak melakukan itu. Akhirnya kalian jadi konflik batin sendiri, mempertimbangkan itu sendiri, terus mempertimbangkan kayak gitu. Yang menahan kalian itu adalah ketakutan kalian kalau aku lihat di sini ya. Seperti itu. Ya, itu saja sih kalau aku lihat ya di sini. Intinya di sini ya, kayaknya kalian itu terpanggil ingin berbicara dengan seseorang. Tapi kalian hanya melihat orang itu dari jauh, hanya mungkin stalking ya, atau intinya melihat dan memikirkan dia atau mereka lah ya gitu. Nah, kalian ingin berbicara nih sama orang itu, tetapi ya seperti yang aku bilang, ditahan-tahan gitu ya. Ada panggilan untuk berbicara dari dalam diri kalian gitu. Itu semua terserah kalian sih. Tapi stalking terus ya itu hanya akan memelihara perasaan untuk ingin berbicara gitu sih menurut aku. Stalking itu sebenarnya membuat kalian terus terobsesi sama seseorang atau sesuatu gitu. Jadi kalau memang kalian mau menghentikan itu semua ya berarti mencoba berhenti stalking gitu ya. Tapi kalau kalian mau terus stalking, kayaknya kalian perlu berbicara langsung sama orangnya sih. Kalau memang ada hal yang mau disampaikan gitu sih. Intinya jangan setengah-setengah, karena kayaknya itu hanya menyiksa kalian aja. Bayangin kalau orang itu tersiksa dengan obsesinya, tapi dia nggak pernah menyampaikan hal itu atau tidak pernah meraih itu kan bisa bikin orang itu gila gitu. Lebih baik ya lupakan obsesi itu, kontrol pikiran, kontrol perasaan gitu aja kali ya. Daripada obsesi itu terus memenuhi pikirannya dan menyiksa dia, tapi dia tidak berbuat apa-apa gitu kan, dia bisa suffering juga dengan situasi itu. Intinya gitu. Oke, itu saja untuk Pisces Sun Moon Rising. Jadi 3 bulan ke depan aku pikir ya keadaannya kira-kira seperti itu. Mungkin kalian masih melalui konflik batin gitu ya, antara keinginan sama langkah itu suka. Sebenarnya bukan sama langkah ya. Kalian itu antara keinginan sama ketakutan, ya jelas lah, keinginan sama ketakutan itu biasanya suka ya bisa bertolak belakang gitu ya. Maksudnya inginnya apa tapi takut, ya jelas mereka punya gaya yang berbeda arah gitu. Tapi intinya kalian masih dealing dengan perasaan atau pikiran itu 3 bulan ke depan. Semua ada di tangan kalian intinya, oke? Itu saja untuk Pisces Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Pisces, dan good luck buat kalian ya.